Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Rukaan sujadan yabtaguna fadla minallahi waridwana. Bekas ruku dan sujudnya itu nampak di wajahnya Bapak Ibu. Itu di Quran dijelaskan. Di surat Al-Fat itu bagian yang terakhir. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Bukan hitam. Saya tidak pernah berteman, apa agama kalian? Tidak. Bahkan saya sering malu. Kenapa? Yang disebut dengan kafir oleh saya sejak dari kecil. Bahkan akhlaknya lebih bagus daripada mereka yang sok-sok beragama tapi akhlaknya buruk. Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tarahum rukaan, ya, rukaan sujadan yabtaguna fadla minallahi waridwana. Bekas ruku dan sujudnya itu nampak di wajahnya Bapak Ibu. Itu di Quran dijelaskan. Di surat Al-Fat itu bagian yang terakhir. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Bukan hitam. Serem. Itu kayaknya salah karpet itu. Main dijamin kalau sholat di masjid saya nggak akan hitam. Mahal. 600.000 1 meter. Jadi kenapa ada yang tanya sama saya, kenapa ayah karpetnya tebal banget? Supaya nggak hitam. Kalau hitam kan harus pakai skincare. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Wajahnya itu penuh dengan kelembutan. Maka dalam ajaran tantra, sentuhlah matamu selembut bulu ayam. Itu ajaran Buddha sebetulnya. Tapi saya sangat kagum dengan ajaran itu. Sentuhlah matamu selembut bulu ayam. Maksudnya apa? Maksudnya, pandanglah semua orang dengan kelembutan dan cinta. Jangan mandang orang lain dengan curiga dan penuh dusta. Coba, amalkan itu Bapak Ibu. Sentuh matamu selembut bulu ayam. Pandang semua orang lain dengan cinta tanpa curiga. Luar biasa. Lihat seorang istri yang memandang suaminya selalu curiga. Tidak init. Pulangkan saja pada ibu bapakku. Tapi yang memandang dengan kelembutan dan cinta, tidak ada curiga. Coba perhatikan, hadiahnya cinta. Udah saya sampaikan ya, di buku saya ya, yang berjudul Menciptakan Surga dalam Pernikahan. Baca buku itu. Udah saya uraikan semuanya. Bagaimana cara merumah tangga yang bagus. Itu bukan teori, hasil praktek saya dengan istri saya. Selama 35 tahun kami menikah. Praktek, saya udah tulis semua di situ, pengalaman. Makin tua seperti ini, ya. Saya dengan istri saya satu usia. Satu kelahiran, sama-sama tahun 67. Kita malah menjadi semakin saling menitipkan. Teman bicara yang asik. Saya kalau dengan istri saya di kamar tidak pernah pegang HP. Ngobrol. Asik. Ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang cucu. Makanya meluangkan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi, itu bukan kesia-siaan. Coba kalau masuk kamar, jangan pegang HP. Wah, satu sekedeng. Ya mau di kamar dua-duaan ngurus HP. Pasangan nanya nggak dijawab. Orang lain nanya dari seberang sana dijawab. Kumari marane. Pegawaian teh. Rek itu wae. Lanjut, ya. Apa katanya kata Quran? Fawailul lil musallin. Celaka siapa? Yang sholat. Tahu nggak jawabannya? Karena sholatnya cuma raganya saja. Ketika sholat tidak ngomongin orang, kan habis sholat. Karena cuma raganya. Kalau sholat dengan jiwanya lahir batin Bapak Ibu, itu sudah dijelaskan di Quran. Bahkan setelah sholat, dia pun tetap sholat. Dialah yang sholatnya daim. Perhatikan saya. Mau ngomongin orang, gak boleh. Itulah sholat. Mau korupsi di kantor, gak boleh. Bukan hak saya. Itulah sholat.
Itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya sepanjang waktu. Setiap mau melakukan apa-apa, dia selalu ngerem. Itulah sholat. Rem sampai kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Itulah sholat yang sebenarnya. Jujur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sholatnya sekarang, ya, sholatnya sekarang, simbolnya atau hakikatnya? Yang 5 waktu itu simbolnya, latihannya, instrumennya. Tapi sholat yang sebenarnya sepanjang waktu. Yuk sekarang saya ajak Bapak Ibu. Yuk pada sholat setiap saat. Ulangi, pada sholat setiap saat. Mau berbicara yang buruk, langsung direm dari dalam. Enggak, langsung sholat. Mau memikirkan yang buruk-buruk, curiga sama orang, tidak. Langsung sholat. Nah sholat ini yang tidak kita lakukan. Sholat yang di pasar, sholat yang di kantor, sholat yang di kehidupan, yang di dapur, di ruang makan, di rumah, itu sholat yang belum dilakukan. Kita hanya terjebak di sholat formal, seolah-olah kita sudah sampai. Padahal itu baru instrumen. Tujuan akhirnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi berapa waktu Bapak Ibu sholat? 5 waktu. Ketika sholat bagus Bapak Ibu, gak ngomongin orang. Kan habis itu. Nah sekarang mari kita bertekad. Saya akan sholat sepanjang waktu. Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan sholat sepanjang waktu. Ada orang susah, bantu sholat. Ada orang kegelapan, terangi sholat. Coba, gratis hidup Bapak Ibu. Gratis. Sahabat-sahabat saya di sini, di bumi spiritual Indonesia, sudah tahu keseharian saya. Saya baru mikir alpukat aja udah datang 1 peti. Dari dapur udah ada laporan telur habis katanya buat sarapan pagi. Gak kira-kira telur ayam kampung datangnya 3 peti. Kan gak mungkin saya makan sendiri. Betul gak? Ya, saya bagikan. Karena telur umurnya kan pendek. Gitu. Kalau ada yang datang ke rumah saya, kenapa ya buah-buahan di rumah ayah banyak terus? Ya itulah surga. Kan katanya dipipit, ada lagi, dipipit, ada lagi. Begitu. Dimakan, ada yang ngirim lagi, dimakan. Gitu maksudnya, itu surga. Nyata sekarang, bukan hayalan. Paham? Mau begitu? Pasti mau. Bereskan heula ieu. Masih pendusta agama. Bereskan dulu. Kalian mah kalau dipancing sedikit langsung pindah. Dasar pangeretan. Baru dipancing dikit langsung berubah haluan. Betul enggak? Mau begitu? Mau. Bereskan dulu ini. Ini topik kita hari ini, kita tidak mau lagi jadi pendusta agama. Kan begitu? Betul nggak? Sholatnya tidak mau lagi cuma raga. Ingin melibatkan jiwa. Jiwanya bisa lizikri, bisa ingat sama Allah. Satu-satunya syarat ingat sama Allah, maka jiwa harus dikenalkan dulu sama sang pemilik jiwa itu. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Udah nyampe pesannya? Ini Quran Bapak Ibu. Nah, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah kita ini sering memplesetkan. Sahun itu artinya lalai. Lalai itu menunda waktu sholat. Saya setuju. Menunda waktu sholat itu tidak boleh. Karena Allah harus menjadi the topmost priority. Setuju gitu. Tapi jangan menganggap kalau sudah sholat tepat waktu sudah selesai. Karena sahun yang sebenarnya adalah lupa. Catat. Sahun itu bukan lalai, lupa. Lupa pada siapa? Lupa pada Allahnya. Sepanjang sholat itu enggak ingat Allah sama sekali, lupa. Inilah yang agama hanya hidup di rumah ibadah. Tapi mati dalam kehidupan. Sudah jelas? Coba Bapak Ibu, kalau diurut yang tadi ayatnya ya, coba. Aro'aital lazi yukadzibu biddin, celakalah pendusta agama.
Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menelantarkan yatim. Oh, yang menelantarkan jiwa. Bapak Ibu, kalau sudah merasa sudah tiap tahun mengasih sumbangan sama panti asuhan, itu mah biasa. Berbagi. Dan berbagi itu bukan buat orang lain. Kalau orang yang sadar kan memberi itu buat diri sendiri. Ngehargaan diri, ngehargaan maneh. Bukan buat orang. Saya bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh ngasih makan orang yang disebut yatim, miskin. Bukan itu, bukan. Itu belum selesai. Makanya kan banyak orang yang sombong karena sudah mengundang anak yatim, karena naik pangkat, merasa sudah selesai. Bukan penulis agama. Belum. Belum. Ada yang ditelantarkan dalam diri kita. Yaitu jiwa kita. Yuk kita urut. Celakalah pendusta agama. Siapa? Yaitu orang yang menelantarkan jiwa. Ya toh? Dan tidak ngasih makan pada jiwa itu. Clear? Akibatnya apa? Sholatnya jadi celaka. Kenapa? Karena sholatnya lupa. Lupa pada siapa? Lupa pada esensi sholat. Kan sholat itu jelas di Quran. Ya. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Salat itu li zikri, mengingat kepada Allah. Nah, sepanjang salat jujur Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingat? Sok lah. Reka mana? Dan saya tuh udah tahu Bapak Ibu teh, yang ada di kepalanya tahu ya. Cuman kan saya mah tidak boleh membukakan aib orang lain. Tahu? Rek ngaku naon ge nyaho. Tapi saya juga kagum ya. Banyak orang-orang yang punya pondok pesantren datang ke rumah saya bicara secara pribadi dulu. Ketika saya sampaikan ayat-ayat begini, meneteskan air mata. Berarti saya ya yang masih begitu. Saya salami, kamu jujur. Kagum saya sama begitu. Kamu sudah jadi danau, kamu sudah jadi laut yang rendah, siap menerima air. Mereka yang masih seperti gunung batu, tegak, gagah, pakai topeng, merasa paling soleh, paling suci. Padahal ketika sholat juga ngawur yang diingat yang lain. Tapi gak mau jujur, selamanya sholatnya seperti itu. Orang yang berani sesat, tidak akan tersesat. Tapi orang yang tidak berani tersesat, selamanya tersesat. Jadi sahun itu apa artinya Bapak Ibu? Lupa pada siapa? Makin jelas atau makin tidak jelas? Oke. Sering Bapak Ibu baca ayat ini? Sering dalam sholat? Ya? Kenapa sering baca ayat ini? Tertarik ya. Tertarik karena pendeknya. Keren ya Bapak Ibu. Pokoknya keren. Alladzina hum yuraun. Ini orang ini cuma ria aja. Ingin disebut muslim, ingin disebut sudah sholat, ingin disebut ahli surga. Lihat loh. Jika perlu digosok-gosok. Ada katanya diganjal pakai batu. Wih, luar biasa. Nyeri sirah tuh. Ria itu apa? Ria itu ada dua. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria adat melakukan sesuatu karena kebiasaan. Ria nifak lebih bahaya lagi, melakukan sesuatu karena bermuatan. Dia sholat tahajud karena bermuatan. Karena lagi ada masalah. Kan gak ada masalah gak tahajud. Makanya tambah banyak masalahnya. Karena yang menarik dia tahajud kan masalah, bukan Allah. Ini pengumuman ya. Yang suka tahajud karena banyak masalah. Tambah banyak masalahmu. Like attracts like. Harusnya tahajud dia karena Allah. Bukan karena masalah. Ada masalah gak ada masalah, mau tahajud dia tahajud aja. Ini tahajudnya kalau ada masalah. Makanya begitu bangun tengah malam, kan malaikat langsung bangun juga. Tumben. Pasti 2 rakaat kata malaikat. Betul gak? Iya. Udah gitu. Doanya udah ditulis ternyata banyak sekali ya. Minta ini, minta itu kata Allah. Semakin banyak kamu minta, semakin tahu aku kata Allah. Kalau kamu tidak merasa diberi selama oleh aku. Kan disuruh bersyukur aja kan.
Syukuri apa yang ada. Nikmati semua anugerah Allah. Luar biasa. Makanya syukur yang bisa melipat gandakan semuanya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya. Kita membantu orang di panti asuhan, membantu orang yang tidak punya beras, itu masuknya ke ayat yang kelima. Wa yamna'unal ma'un. Kita memberi bantuan pada mereka yang butuh bantuan. Belum membebaskan kita dari apa? Sebagai pendusta agama. Clear sampai sini? Ya. Masuk ya surat Al-Ma'un ini. Nah, mari kita baca sedikit. Coba Bapak Ibu renungkan ayat ini. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Orang yang menipu itu kan seperti menghadap padahal enggak. Coba kalau tukang tipu kan ketemu kita. Betul enggak? Yang dibicarakannya biasa. Ini wajah tu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh, kan begitu tukang tipu. Padahal aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu kalian kalau sholat. Padahal pikirannya udah ngawang-ngawung kemana. Mulutnya aja yang kupat kapit seperti itu. Itu namanya menipu. Menipu itu menghadap, tetapi sudah punya agenda lain. Tukang tipu kan begitu. Menghadap kayak mau bisnis dengan kita, padahal mau menipu. Paham gitu? Coba kata-katanya luar biasa. Ya, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Bukan Allah yang membalas. Dia sebetulnya sedang menipu dirinya sendiri. Dia dibalas oleh hukum alam. Apa tipuannya orang munafik? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, wa iza qamu ila sholah qamu kusala, mereka sholatnya malas. Ini ada yang terketik sama saya, ada S-nya. Malas. Gak sengaja saya. Kok saya bilang S-nya ada 2. Malas. Malas itu karena tidak merasakan nikmatnya Bapak Ibu. Coba, Bapak Ibu malas makan karena tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Bapak Ibu disuguhi makanan yang bukan kesenangannya, pasti malas. Tidak bisa menikmati. Nah, malas itu karena kita tidak bisa menikmati. Sholat cuma menggugurkan kewajiban saja. Bayangkan sholat yang kayak gitu. Hanya tumbuh di rumah ibadah, hidup di rumah ibadah, tapi mati di ruang kehidupan. Diulangi lagi di ayat ini ya. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Salatnya itu cuman ria aja di hadapan manusia. Nah, ibu salat. Isin atuh teh salat. Beli dicari hoskeun ke Ibu Yeti. Nah yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan kata-kata saya. Ini kata-kata Quran. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Saya sampaikan ayat ini buat mereka-mereka yang sok alim. Sok suci. Yang suka ngomentari orang yang tidak sholat. Karena merasa dirinya sudah sholat. Yuk kita periksa. Kata Quran, orang munafik itu bukan yang tidak sholat. Tapi yang sholat. Cuma sholatnya apa? 1, malas. Tidak menikmati. Karena tidak tahu rasanya. Tidak tahu siapa yang disembahnya. Sholatnya cuma raganya saja. Jiwanya ditelantarkan. 2, sholatnya cuma untuk ria di hadapan manusia. 3, sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sedang sholat saja gak ingat sama Allah. Apalagi di luar sholat. Sedang sholat saja sudah melupakan Allah. Sahun. Bapak Ibu lihat saya semua. Sholat itu bukan soal baju. Betul kalau kita dalam sholat baju kita harus yang terbaik. Tapi jangan merasa kalau bajunya sudah yang terbaik itu sudah sholat. Yuk sekarang, perbaiki baju kita yang di dalam. Saya selalu mengajak ini kenapa? Aduh, saya
saya memimpikan suatu saat kalau orang sholatnya sudah benar, sebagaimana tuntutan Rasulullah SAW. Sholat itu benar-benar bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Masih ingat wudhu yang tadi? Masih ingat. Nah, makanya inilah perintah sholat. Perhatikan sekali lagi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang tadi tentang orang munafik itu yang sholat, itu surat An-Nisa ayat 142. Silahkan. Bahkan di An-Nisa 145 Allah mengatakan, ya, tempatnya orang yang sholat tapi munafik itu adalah neraka. Dan saya sudah jelaskan ya, neraka itulah di sini, saat ini, sekarang. Gampang marah neraka, gampang tersinggung neraka. Itulah neraka. Saya jujur mau tanya Bapak Ibu, banyak gak orang sepertinya sudah sholat tapi masih gampang marah? Gampang tersinggung. Betul gak kata Quran tempatnya neraka? Betul gak neraka itu saat ini? Eta. Jangan jauh-jauh. Makanya kata Quran surat Al-Ankabut, perhatikan, ini adalah surat terakhir yang saya sampaikan hari ini. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, dan dirikanlah sholat. Saya tanya Bapak Ibu, mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu? Baca kitab dulu. Kitab itu bukan Quran. Nabi Muhammad sudah baca kitab, Quran belum ada. Kitab itu kalamullah. Kalamullah itu sebetulnya hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Berarti ayat ini perintah buat apa? Perintah untuk mengenali Tuhan sebelum kita sholat. Itu intinya. Lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Keren gak Bapak Ibu? Ngikutin ini gak Bapak Ibu sholatnya selama ini? Baca kitab dulu, sholat dulu. Ada yang terlewat gak dari ayat ini? Ada. Pantas gak sholatnya hanya di rumah ibadah, tetapi di dalam kehidupan gak ada sholat? Pantas gak? Yuk, ini ceramah saya ini ya untuk membuka, menyadarkan. Karena ceramah kesadaran. Ini hipnoterapi, bukan ceramah biasa. Kalau ceramah yang biasa ya ikuti aja. Para ustadz, para ulama, para kiai. Saya kan ya modalnya kayak gini. Saya ustadz bukan. Ulama apalagi. Kiai dari mana? Bukan siapa-siapa ini, ya. Tapi dengarkan kata-kata saya. Ya, dengarkan kata-kata saya, Bapak Ibu. Ya, kosongkan Bapak Ibu, jujur mendengarkannya. Dan semua orang yang berani untuk mendengarkan kebenaran, mereka sampai pada kebenaran. Bahkan ketika kita tidak mengejarnya, kita bisa sampai. Sekali lagi, bahkan ketika tidak mengejarnya, malahan sampai. Ulangi lagi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Baca apa dulu? Kitab. Setelah itu apa? Dirikanlah sholat. Karena sudah tahu dan kenal kepada Allah, sepanjang sholat gak ada yang diingat kecuali Dia. Bergetar Bapak Ibu. Bisa berjam-jam sholat itu. Sampai kakinya Nabi Muhammad aja bengkak. Baru kata Allah, sesungguhnya sholat itu, pakai itu. Sholat yang mana? Sholat itu, sholat yang didirikan setelah baca kitab, mencegah dari keji dan munkar. Dan sesungguhnya, kata Allah, mengingat Allah sangat besar. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar dari mengingat Allah. Bapak Ibu, lihat saya semua. Ketika sholat yang 5 waktu, hanya Allah yang diingat. Habis sholat, hanya Allah yang diingat. Mau ngomongin orang, langsung ada rem di sini. Tidak.
Mau menyakiti orang, ada rem di sini. Tidak. Mau ngambil hak orang, ada rem di sini. Tidak. Bahkan saya mau menawar aja, mau nawar. Makanya saya suka janji sama istri saya. Ya ke pasar, yuk. Karena bagi saya dengan istri saya ke pasar itu refreshing. Ketemu orang, asik tuh ya. Buat singkong di kanan, buat timun di kiri, asik itu olahraga. Ternyata ada penelitian, sering pergi bersama pasangan ke tempat-tempat seperti itu memperpanjang umur. Keren tuh penelitiannya, luar biasa. Ya, coba bareng-bareng ya, asik. Tapi saya suka pakai syarat, nanti di pasar jangan ditawar ya. Timun 6.000 1 kilo, 2.000 ya mang. Itu bukan menghina tukang dagang, itu menghina Allah. Ya Allah, petani itu cuma naruh bijinya. Yang menumbuhkan aku, kata Allah, sampai sebesar itu. Kok kamu tidak menghargai aku, kata Allah. Tawar, 10.000. Karunya atuh, malak dage lila. Ya Allah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka tega ya, kalau nawar. Coba mulai sekarang, jangan nawar ya, itu aja dulu. Syukur kalau dinaikkan harganya. Coba nanti, praktekkan dari saya. Waduh Bapak Ibu, berkelimpahan. Saya itu di Jelekong nanam timun di gunung. Ya. Setiap hari, ya saya hitung nih. Ya, yang kerja di Jelekong itu yang nanam timun tuh 4 orang. Kalau di Jelekong tuh ngabedug namanya. Gajinya di sana 60.000 sampai jam 12. 4 kali 6, 240. Kali 6 hari. Sok hitung sorangan. Panen timunnya 3 bulan Bapak Ibu. Begitu dijual ke pasar, ditawar 2.000. Begitu saya jumlahkan sekian kintal itu cuma dapat 400.000. Padahal seminggu gajinya aja lebih dari 2 juta. 3 bulan sok hitung sabaraha. Kacida tanu nawar. Karena saya pengalaman udah nanem Bapak Ibu. Saya udah jadi petani cengek sudah, petani sosin sudah. Saya tuh apa aja dikerjakan. Tetapi saya ingin memperluas wawasan. Tuh hasil pertanian juga saya bagikan. Tuh kalau yang punya rumah di Sariwangi atas, tuh ada kebun saya, banyak cabainya ambil. Perlu singkong ambil. Perlu pisang ambil. Boleh. Ada yang nunggu. Lah, yang ngasih pohon pisangnya tuh Pak Haji Asep. Sama Bunda Cucu. Dari Cililin. Tuh Pak Haji. Yang ngasih pohon singkongnya Pak Haji. Gak beli. Tancap ke nungku. Makanya saya juga tidak pernah memiliki. Saya bilang sama tukang kebun, kalau ada yang minta singkong, kasih. Silakan. Tuh, di Sariwangi. Pokoknya ada kebunnya Pak Saipul. Boleh. Bilang, saya anggota pengajiannya, bilang aja gitu. Oke, menakjubkan gak hidup? Menakjubkan. Jadi gimana caranya supaya agama itu jangan cuma hidup di rumah ibadah. Agama bawa ke kamar, agama bawa ke dapur, agama bawa ke pasar, agama bawa ke kantor. Wih luar biasa. Wudu, sholat bawa ke semua sektor kehidupan. Maka agama akan menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.